Silakan, Pak. Saya izinkan improvisasi. Siap. Improvisasi saya bersifat skeptis. Gitu. Jadi misalnya kalau saya ikut NU, NKRI-nya adalah Aceh sampai dengan Papua. Kemudian kalau saya menggunakan istilah pesisir, maka pesisir itu adalah Aceh, Palembang, Banten, Cirebon, sampai Tuban masuk ke Majapahit misalnya. Saya ragu apa yang kita bicarakan ini anakronis. Artinya kita omong sedang di abad 8 atau terminologi abad Jawa Dwipa, Swarna Dwipa, atau kita sedang berbicara dengan mindset abad 14 sampai Wali Songo, atau bawah sadar apa yang kita jadikan mindset adalah notabene ambil dari Clifford Geertz, Amerika, kalau kontemporer terbaru abad 20, atau ekonominya bawah sadar Adam Smith, atau Jaap Koens, atau omongan kolonial, karena kita adalah produk dari akademisi abad 20 yang hurufnya Latin, abjadnya dari kiri ke kanan. Kalau ikut Arab, dari kanan ke kiri, itu sama dengan dari barat sampai dengan timur. Sementara di kepala saya, Nusantaranya adalah tidak pesisir, tidak melulu kepulauan, tapi masuknya ke Phnom Penh, Sungai Mekong, sampai Angkor Wat, itu abadnya juga 89. Artinya saya tidak membayangkan Mikronesia, Polinesia, apalagi Indonesia. Yang Indo sendiri artinya sudah India atau Indochina. Jadi ini kekaburan-kekaburan saya akan saya perluas untuk membaca tadi Mandalika dengan Hastobrotonya orang Jawa yang tadi saya belajar dari Pak Sumarsam yang sangat Surakarta dan saya hafal sejak kecil, tentu saja Soeharto. Hanya Mandalika tidak menyinggung angin, tapi lainnya sama. Matahari, bulan yang bulan tadi ada enggak? Bintang. Atau bintang. Nah, bulannya itu meredupkan, yang meneduhkan kayak Gusmus. Kalau matahari itu seperti Canun, yang Fir'aun dan sebagainya, supaya rame, dinamik. Nah, Gus Dur itu bagian angin, nggak bisa dipegang tuh, kesana kemari. Kalau di dalam Hindu Buddha, dia adalah Dewa Kala, Dewa Wastu, yang relatif antara pagi, siang, sore, malam. Seperti sekarang ada orang Jawa namanya Sumarsam malam hari, sementara saya pagi hari. Jadi ini saya sangat hati-hati, tapi terima kasih sekali saya dapat referensi banyak dari Swarna Dwipa. Meskipun Swarna Dwipanya sudah dipengaruhi oleh ISI, ISBI, IKJ, Dibut, Hilmar Farid, dan sebagainya, yang notabene adalah referensi abad 20. Kira-kira Balai Pustaka, Gramedia, Kompas, Tempo, dan perpustakaan yang maupun toko buku yang pada abad 21 sekarang sudah mulai nggak laku. Kalah sama Google. Artinya kecendekiawanan seorang Rendra, Sujatmoko, Sahrir, Tan Malaka, DN Aidit itu sudah menjadi keterpelajaran abad 20 yang tidak punya WA group, yang tidak punya Zoom. Itu sudah pena adalah lebih tajam daripada pedang. Kalau sekarang mungkin podcaster tidak tajam, tapi yang penting followersnya banyak, melebihi Wali Songo. Kekacauan cara berpikir saya ini adalah karena saya sedang berbicara tentang abad 8, 9, 10 yang akarnya Purnawarman, Mulawarman dengan Jayawarman yang di Angkor Wat.
dengan Surya Warman yang bikin Angkor Wat yang tidak ada kaitannya Aceh, yang ditulis Ibnu Battuta abad berapa, yang beda lagi yang ditulis oleh Indonesianis maupun para pelaut Spanyol, Portugis, Jerman, Belanda, dan Inggris, Britania Raya sejak abad 16 yang sekarang ini sangat menguasai dunia, dan abad 20 mulai dikuasai oleh tipe-tipe narasi-narasi mindset seorang. Kalau 65 Ben Anderson. Kalau di Ponegoro tiba-tiba kita sama-sama baca Peter Carey. Kalau etnomusikologi kita tiba-tiba ingat Frankie Radden, harus di Wisconsin, harus James Brown, harus itu gitu loh. Nah, itu satu kekacauan cara berpikir saya, nggak usah diberi makna abad 16 atau 8 atau abad 20 atau abad 21 sekarang ini. Karena ini abad 21 itu Mas Ari sama Mas Raffles yang sangat Sumatera dengan nama Inggris, Raffles. Saya membayangkan bapaknya Mas Raffles dulu berpikirnya itu dengan rumah sakit Raffles di Singapura, dengan bunga Rafflesia, dengan perintahnya dengan Daedalus untuk konservasi Borobudur. Itu sejauh mana saya mulai menangkap ini supaya tidak terjadi anakronis. Misalnya Mandalika Hasnobrotonya tadi nggak ada sungai. Mungkin kalau saya tinggal di Siem Reap, Phnom Penh, sebelah Mekong, mungkin gunungnya saya ganti dengan sungai atau Mahakam. Kalau saya dekat Batanghari, tapi saya seneng lah tadi disebut gunung, karena saya tinggal di gunung, berarti saya cukup eksis lah. Lumayan gunung saya dapat peran. Pak Sumarsam juga Gunung Lawu, terus Gunungan Wayang itu dapat eksistensi. Nah, tapi mungkin kalau saya pindah ke New Delhi, mungkin pindah Sungai Gangga misalnya. Tadi sungai kan nggak ada, misalnya gitu. Kekacauan yang kedua saya tambahkan lagi. Sekarang bagaimana kita rahmatan lil alamin lama, abad 8, rahmatan lil alamin Raden Wijaya Majapahit, rahmatan lil alamin Sultan Agung, rahmatan lil alamin yang sekarang NU dan Muhammadiyah, ditempelkan dengan rahmatan yang kita tinggal di apartemen, jalan tol, Kebayoran Baru, Menteng, rumah Lamin, rumah tadi. Saya kira orang kaya Aceh pun, orang kaya Sumatera untuk membangun rumah yang kayak tadi di Jakarta, itu rumit sekali. Airnya PDAM atau galon, terus mobilnya parkirnya di mana? Saya bukan menyetujui habitat dan tata kota masa kini, termasuk IKN di. Cuman saya mengatakan kritisisme kita pada abad 8, pada 16, pada abad 20, dan terutama sekali kritisisme kita pada abad 21, 20 tahun terakhir ini. Gitu loh. Yang bagaimana Magelang dan Aceh dan Minang dan Lampung, sekarang kita sudah bikin Dewan Kesenian federal tanpa mendengarkan ITB, ISBI, biarin mereka teknik sipil sama arsitektur sama kali pasir yang kumuh itu yang sudah jadi hotel. Nah, kita bagaimana gitu? Untung nasib saya sekarang bersambungan dengan Aceh. Itu tidak ada kaitannya dengan geografis, tapi lebih terkait dengan grafisnya Zoom, grafisnya digital gitu loh. Jadi pesisir sama gunung sekarang nggak berlaku, diganti oleh dinamika digital gitu loh. Ini kekacauan yang kedua. Bahwa kita hidupnya sudah tidak bisa mundur, tapi juga sedang gelisah dengan kekinian kita. Apa artinya etnomusikologi lagi?
kok masih etnis, aneh itu. Kok kontemporer, aneh juga itu. Kontemporernya Frankie Raden, Slamet Abdul Syukur itu tahun 70-80 itu. Harry Potts, kemudian John Cage, kemudian Stockhausen, itu tahun 70-an orang yang nggak punya WA group sama sekali. Yang nggak mengerti akustik abad 21. Sementara kita masih nyembah itu. Yang klasik lebih aneh lagi, nyembah Mozart, universal, abadi, dan sebagainya. Yang ketiga ini pun, soal mindset, saya ingin memperlubar kekacauan kita. Tadi misalnya, ngomong ini Tuhannya ini sama dengan tidak Tuhan. Tuhannya orang Aceh Lama, Minang, itu lebih orang yang dikasih wahyu dari Tuhan untuk jadi wali kan tadi. Kan mending kita ini wali semua. Jangan ngomong ke Tuhan, karena ngomong Tuhan itu paling sulit di dunia. Karena kalau kita ngomong Tuhan, kita anaknya Tuhan kan, adiknya Tuhan. Mending kita dikasih pencerahan oleh Tuhan, jadi wali Aceh, jadi wali Lampung, wali musik, wali tabla, wali saku haji, wali saluang, gitu kan lumayan. Daripada wali langsung dengan teks-teks dan kata-kata, nanti Tuhan berupa teks lisan podcast sama chatting teks itu. Nah, Tuhan nanti nggak ada anginnya, Tuhan nggak ada sungainya, karena yang paling penting Tuhan adalah followersnya banyak. Nah, itu kalau gitu ya serahkan aja wakil rakyat, legislatif pada Deddy Corbuzier gitu loh. Nah, maksud saya itu saja, saya kira itu saya terima kasih, cuman saya tidak ingin memberi penjelasan, saya ingin memberikan kekacauan berpikir saya yang nggak punya pegangan. Sama sekali. Kalau saya punya pegangan, tiba-tiba saya membela Jawa. Jawa aja saya tidak sudi sama Jogja Solo. Saya gunung yang ngasih makan Jogja Solo. Jogja Solo itu cuman kostumnya itu kostum Istanbul atau keraton bikinan Belanda. Sementara saya desanya Hindu Buddha. Yang sampai hari ini, saya hari kemarin masih nemu reruntuhan. Itu tidak terkatakan oleh filsuf Schopenhauer atau Nietzsche atau sekolah Frankfurt. Itu sangat Yunani dan Jerman. Kalau suruh ngomong Hindu Buddha saya dalam konteks peradaban, itu aja beda Hindu Buddhanya saya Magelang sama Hindu Buddhanya Jogja Solo. Karena Jogja Solo itu ternyata ambil dari Merapi Merbabu, kayak Ronggo Warsito dan sebagainya. Wong itu juga kerajaan bikinan Belanda kan, karena baru abad 16. Kalau nggak ada Belanda, saya kira kerajaan Jogja Solo itu nggak ada. Mungkin ya, mungkin. Kita kan serba mungkin. Kalau John Cage itu bicara nggak sengaja lah, bukan happening. Tapi banyak peristiwa nggak sengaja, termasuk NKRI sekarang adalah dari Aceh sampai dengan Papua, itu kan cuma akibat Perang Dunia Kedua. Kalau nggak ada Perang Dunia Kedua, kita nggak tahu. Nusantara itu negaranya 7 atau 9. Wong Yong Java, Yong Sumatera, Yong Andalas, dan sebagainya. Itu kan ya juga bagian dari produk Balai Pustaka. Yang nyebut Yong itu kan ya Eropa. Bukan Yong dari orang Jawa, bukan Yong idenya Sumatera. Sumatera, Aceh, Kalimantan, Sulawesi itu sudah terlanjur belajar dari Syahrir, Bung Karno, Hatta yang sekolahnya di Belanda. Misalnya begitu. Itu saya kira itu. Jadi sekali lagi saya tutup dengan saya itu ragu dengan pemahaman yang saya baca dengan namanya postkolonial, poststruktural, postdigital. Ini bingung. Termasuk di Borobudur ada Sound of Borobudur, ini aneh. Tiba-tiba alat musik Borobudur adalah Nusantara. Artinya sama dengan Aceh sampai dengan Papua. Zaman Borobudur itu nggak ada dari barat sampai timur. Ke utara juga. Ke Mula Warman, ke
Samarinda, ke Kutai, sampai Vietnam, sampai Siem Reap. Termasuk itu. Kalau sekarang kan jadi Thailand, Theravada, Hinayana, sementara Borobudur Mahayana, ikut Jepang, ikut Cina yang utara. Jadi ini pun sampai hari ini Waisak di Borobudur pun itu yang ngadakan Hinayana, candinya Mahayana. Tapi nggak apa-apa lah, itu seperti NU sama Muhammadiyah, itu hanya produk awal abad 20. Besok nanti akan muncul Muhammadiyah, Syiah, Muhammadiyah yang lebih terbarukan, lebih renewable. Nanti disumbang oleh Jawa Sumarsam yang ada di Amerika kan gitu. Disumbang lagi nanti Jawa produk apa California atau Boston atau manapun. Saya kira dari saya itu, saya Jawa desa yang 10 tahun terakhir ini mempromosikan insan, alam, dan zaman. Alamnya nggak bisa tidak mengikuti zaman, zamannya harus tetap menginduk pada alam, insannya juga nggak bisa lagi insan abad 16 atau Hasto Broto, mungkin menjadi 10 Brata atau 12 Brata. Misalnya Jakarta itu ditambah tol gitu loh. Jadi di samping menyembah angin, bulan, ini ditambahin tol. Nah, misalnya gitu, kecepatan Shinkansen dan sebagainya. Saya kira itu, terima kasih, mohon maaf, itulah kekacauan saya yang sulit dididik oleh standar yang ada selama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.